Hai semuanya, Assalamualaikum. Jumpa lagi ya bersama aku Dapur Umi Gaida. Nah, hari ini aku mau sharing 3 resep roti Arab yang the best, terpopuler, terenak dan anti gagal ya tentunya. Dan rotinya semua bengkak-bengkak, kembung-kembung, pokoknya mah anti gagal banget, cocok buat kalian yang pemula. Nah, ini rotinya bisa juga buat sandwich ya. Selain buat dicocolkan sama idam atau rendang, bisa juga buat sandwich ya. Semuanya enak, semuanya sama-sama gurih dan juga lezat ya. Dan ini makanan pokoknya orang Arab ya teman-teman. Nah, bagi kalian yang mau tahu bagaimana cara aku membuatnya, silahkan ditonton videonya ya, dari resep pertama hingga resep akhir. Dan bagi kalian yang mau ikut gabung ya, silahkan di subscribe dulu dan nyalain tombol loncengnya biar tidak ketinggalan di video-video aku selanjutnya. Untuk bahan-bahannya ada susu hangat 250 ml, ragi 1,5 sendok teh, kemudian ada gula pasir 1 sendok makan. Aduk-aduk hingga tercampur. Selanjutnya ada minyak sayur 3 sendok makan. Terus ada garam 1/2 sendok teh dan juga tepung terigu. Tepung terigunya pro tinggi atau serbaguna ya. Ini sebanyak 2,5 gelas ya, atau setara dengan 20 sendok makan ya teman-teman. Nah, ini setengahnya lagi. Selanjutnya diaduk-aduk hingga tercampur seperti ini. Oh ya, untuk kualitas tepung terigu ya beda-beda biasanya ya teman-teman. Jadi kalau misalkan agak keras bisa ditambahin air sedikit saja hingga lembek-lembek gitu ya. Ini adonan tuh lembek teman-teman, adonannya lembek untuk roti mah ya. Tuh biar nanti nggak cepat kering, nggak cepat keras, nggak cepat alot ya, tetap empuk dan lembut. Lalu saya akan uleni di sini ya selama 5 menitan gitu ya, tidak lama-lama ya. 5 menitan aja hingga tercampur saja teman-teman. Tuh cara nguleninya begini, kayak nyuci baju ya. Kadang saya banting, kadang seperti ini. Pokoknya mah hingga tercampur aja. Tuh tidak lengket lagi di tangan ya. Tuh udah kalis-gelis mencerang seperti ini mah udah ya. Balikin lagi ke baskomnya. Lalu akan saya tutup dengan plastik atau apa aja, yang penting tertutup ya teman-teman biar tidak kering. Ditutup dan diamkan ya selama 1 jaman ya teman-teman, hingga adonannya lentur dan mengembang. Dan ini adonan sudah mengembang dan lentur sekali tentunya. Tuh adonan udah bagus ya teman-teman. Ini aku diamkan selama 1 jaman ya. Tuh adonan udah bagus, udah halus, kalis banget. Sekarang di sini akan saya bagi-bagi adonannya menjadi 5 saja ya. Saya di sini mau bikin 5 roti saja, atau sesuai selera ya. Mau bikin 6, 7 juga nggak apa-apa, dikecilin. Kalau sudah selesai dibentuk begini mah ditutup ya biar tidak kering. Ditutup biarkan 10 menit saja. Setelah 10 menit kita lihat adonannya udah lentur-lentur seperti ini. Tuh ya teman-teman. Sekarang kita akan pipihkan adonannya, digilas, dipipihkan tipis-tipis. Seperti membuat pizza gitu. Tuh kayak gini teman-teman. Pokoknya mah gampang pisan ya. Gampang banget. Kayak mau bikin roti tortilla itu, roti buat kabab, tapi kan ini kalau buat kabab mah tipis banget. Ini enggak tipis-tipis amat tuh. Tuh seperti ini, dengan enggak tahu berapa senti juga sih, enggak diukur. Seperti ini aja dikira-kira we aku mah ya teman-teman. Seperti ini, lanjutkan ya digilas-gilas seperti ini tuh. Nah, ini aku akan pipihkan dulu semuanya ya teman-teman, semuanya biar enak nanti pas kita manggang tuh udah beres dipipihkan di tipis-tipis. Nah, kayak gini tuh udah beres semua ya, aku pipihkan. Kemudian aku panaskan teflon ya atau wajan ya teman-teman, anti lengket. Lalu panggang si rotinya. Ini harus panas dulu wajannya ya. Nah, perhatikan cara saya memanggangnya biar teman-teman tahu ya, nanti ini akan bengkak sendiri tuh. Nah, kalau kelihatan ada bocor, ditekan yang bocornya, nanti juga akan melendung sendiri ya, atau bengkak sendiri tuh kayak gini teman-teman. Jadi ditekan-tekan bagian pinggir saja ya. Tuh kayak gini tuh ada yang bocor mah ditekan yang bagian bocornya biar melendung. Emang rotinya harus melendung ya, harus kembung. Soalnya kan nanti disobek-sobek, jadi harus
kembung ya, harus bengkak ya. Kalau nggak bengkak berarti belum berhasil. Oke, saya lanjut satu lagi, contohkan ya, satu dua lagi ya, biar teman-teman paham. Caranya seperti ini biar bengkak, diputar-putar kanan kiri, diputar-putar sambil ditekan-tekan bagian pinggirannya ya, teman-teman, biar melendung, biar kembung dan apa ya, bengkak gitu ya. Kalau nggak bengkak mah belum berhasil ya. Nah kayak gini pokoknya mah gampang teman-teman. Kalau udah bisa mah pasti teman-teman bisa. Nah ini yang di teflon ya, nanti saya akan contohkan yang di oven ya. Kalau yang di oven beda lagi, nanti akan mengembung sama kembungnya seperti ini, cuman kan di oven ya. Kalau ini mah tanpa oven ya teman-teman, jadi cuman di teflon saja. Tapi ini udah mantap ya teman-teman. Pokoknya mah mantap surantap, bagus untuk sandwich, bagus juga untuk sarapan lah. Sarapan, makan malam, untuk semuanya ini teman-teman. Wajib cobain ya, buat teman-teman yang ada di KSA mah wajib pisan. Soalnya kan makanan pokok khas Arab mah ini, kalau nggak ada roti tuh gimana gitu rasanya. Oke teman-teman, sudah selesai ya. Aku skip, nggak aku contohkan semua karena kan kepanjangan videonya. Nah ini kalau suka ya, kalau suka kasih butter diolesi. Kalau nggak suka mah nggak usah. Kalau roti Arab mah nggak pakai oles-olesan ya, cuman aku mah dikasih begini aja biar agak wangi gitu, dan apa ya, agak wangi dan agak halus gitu ya teksturnya itu. Tapi kalaupun nggak pakai butter nggak usah pakai, nggak apa-apa ya, cukup begini aja dipanggang karena ini mah tanpa minyak ya, bukan roti canai ini mah ya, bukan. Ini mah roti Arab asli, makanan pokok khas Arab Saudi. Nah jadi makanan saya sehari-hari di Arab mah seperti ini ya teman-teman, harus ada roti. Kalau nggak ada roti gimana gitu ya. Di setiap negara tuh beda-beda ya teman-teman. Kalau kita Indonesia kan makanan pokoknya nasi ya, kalau di Arab mah roti ya teman-teman. Saya terkadang seminggu nggak makan nasi nggak apa-apa, yang penting ada roti sama cocolnya ya. Nah kalau di Indonesia kan beda lagi ya, kalau nggak makan nasi tuh kayak mau mati gitu ya teman-teman. Nah kalau di sini udah biasa ya. Nah ini teman-teman, rotinya akan saya sobek-sobek dan teksturnya seperti yang teman-teman lihat, teksturnya itu lembut sekali ya teman-teman, kayak yang dijualan itu di toko-toko. Cuman yang dijualan di toko-toko makan pakai mesin ya teman-teman, pakai mesin dan juga di oven ya, bukan di teflon seperti ini. Tapi ini mah kan saya mah kadang-kadang nggak pakai teflon, nggak pakai oven ya, kadang saya mah gini aja di teflon udah. Dan rasanya tuh sama sekali teman-teman, sama gitu teksturnya, rasa rotinya sama kayak yang di oven ya. Nah ini harus bisa disobek ya seperti ini, karena buat nyimpen kayak sandwich gitu ya, bikin buat sandwich gitu teman-teman. Nah ini bisa diisi dengan macam-macam topping ya, sesuai selera, mau keju, mau telur omelet, mau apa aja, coklat bisa, mau dicocolkan sama kuah-kuah boleh. Nah seperti ini teman-teman, harus bisa disobek ya. Nah ini kadang-kadang ya pakai omelet aku mah ya, kadang kalau di Indonesia mah ya teman-teman pakai apa aja, sama abon bisa teman-teman, pokoknya mah sama apa aja bisa teman-teman. Ini tuh sama kabab bisa, kabab itu yang dari daging itu bisa banget, shawarma bisa lah teman-teman, pokoknya bisa semuanya. Oke teman-teman, ini endul pisan ya buat sarapan pagi, pokoknya mau teman-teman wajib cobain, semoga semua teman-teman suka ya. Dan jangan lupa dicobain, selamat mencoba ya. Jadi di Arab itu selain roti tamis tuh ada lagi roti khubaz ya namanya. Jadi ini namanya roti khubaz ya teman-teman, atau khubz gitu. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu di video kali ini cara saya membuat roti khubaz atau roti yang bengkak-bengkak, roti Arab ya, asli makanan pokok Arab. Semoga bermanfaat ya untuk semuanya. Jangan lupa dicobain, jangan lupa di like, komen, juga subscribe, dan juga share ke medsos kalian masing-masing. Sampai jumpa ya di video-video aku selanjutnya. Pertama, di sini aku siapkan wadah, kemudian ada susu cair hangat ya, sebanyak 200 ml ya teman-teman. Ini hangat-hangat kuku gitu ya. Selanjutnya ada gula pasir 1 sendok makan, ragi 1 sendok teh. Kemudian ada minyak zaitun atau minyak sayur ya teman-teman, 2 sendok makan. Kemudian ada garam setengah sendok teh. Selanjutnya diaduk-aduk hingga tercampur. Selanjutnya tambahkan tepung terigu 1 gelas dulu. Ini total terigu semua 2 gelas, 2 sendok makan ya. Ini aduk-aduk dulu yang gelas yang pertama. Ini ukuran gelasnya 250 ml ya, atau setara dengan 8 sendok. Nah ini 1 gelas lagi. Aduk-aduk lagi hingga tercampur. Seperti ini ya teman-teman. Ini tanpa mixer ya.
tanpa mixer, cuma diuleni dengan tangan saja ya. Selanjutnya tambahkan 2 sendok makan lagi tepung terigu. Nah, sendoknya seperti ini sendok makan ya. Ini 2 sendok ini ya. Jadi total terigu semuanya 2 gelas 2 sendok atau setara dengan 18 sendok makan ya teman-teman. Selanjutnya diaduk-aduk ini hingga tercampur. Oh ya, untuk tepung terigu saya memakai tepung terigu protein tinggi ya teman-teman. Selanjutnya di sini akan saya uleni. Cara nguleninya seperti ini ya teman-teman. Caranya ya diuleninnya cara nyuci baju gitu, kayak nyuci baju gitu ya, kayak gini tuh, karena ini mah tanpa mixer ya. Hingga adonannya itu tercampur. Di sini aku tidak menambahkan tepung lagi karena adonannya ini sudah pas ya. Jadi tidak lembek ataupun keras. Nah, ini kira-kira 10 menit aja gitu ya, tinggal lembut tercampur kalis ya. Mungkin 7 menit juga udah kalis ya teman-teman. Apalagi kalau pakai mixer lebih bagus. Nah, sekarang kalau sudah kalis lembut, balikin lagi ke wadah tadi ya, dan tutup, diamkan selama 1 jaman gitu. Setelah 1 jam kita lihat adonan tuh sudah mulai mengembang ya teman-teman, karena di sini tuh cuacanya juga panas lagi ya. Jadi cepat mengembangnya itu. Adonan sangat lembut sekali ya teman-teman tuh. Lalu di sini akan aku bagi-bagi menjadi 4 bagian saja ya. Di sini aku mau bikin 4 roti aja. Dibagi 4 aja, dibulatkan ya, dan diamkan selama 10 menit. Sebenarnya ini mau jadi 6 ya, jadi 6 bisa jadi 6 roti ya. Tapi karena aku mau bikin yang agak tebal, jadi ya seperti ini, mau bikinnya 4 saja ya. Kalau 6 itu agak tipis ya, 6. Kalau jadi 6 bulatan itu jadi rotinya itu agak tipis-tipis gitu, tapi mantap teman-teman. Nah, ini setelah 10 menit kita diamkan, lalu kita gilas atau pipihkan seperti ini tuh. Kayak gini tuh. Semuanya ya, biar enak nanti tinggal manggang gitu. Pipihkan semuanya. Kayak mau bikin apa, pizza gitu ya, dipipihkan tipis-tipis tuh kayak gini. Kalaupun mau dipipihkan agak tipis banget silahkan ya teman-teman, atau mau dibagi jadi 6 silahkan, sesuai selera. Nah, ini aku siapkan penyodok ya buat si ininya, nanti nyimpan ke oven ya, kayak gini tuh. Ini oven sudah aku nyalain dari tadi 10 menit sebelum si rotinya masuk ya. Aja begini dan tutup dulu, nanti akan mengembung sendiri atau bengkak gitu ya dengan sendirinya tuh kayak gini. Nanti pindahin ke bagian api yang atas. Nah, ini kemudian ambil 1 adonan roti lagi, letakkan di bawah. Kalau sudah mengembung, pindahin lagi ke atas, api atas maksud saya, api atas. Ukuran apinya, suhu apinya besar ya teman-teman, 180 derajat Celcius. Nah, ini nanti akan menguning ya, atau kecoklatan, jadi udah matang kalau udah kecoklatan. Nah, kayak gini tuh. Nah, kalau kecoklatan seperti ini mah angkat ya teman-teman, dan yang bawahnya tuh udah melendung lagi, pindahin lagi ke api yang atas. Nah, begitu seterusnya ya teman-teman. Tapi ini ditutup ya, waternya atau ovennya ditutup, tidak kayak di teflon ya. Ditutup, biarkan hingga mengembung. Nanti kalau sudah bengkak, pindahin api atas. Jadi ukuran suhu apinya itu 180 derajat ya Celcius. Begitu seterusnya ya. Oke teman-teman, seperti ini ya roti Arab di oven atau dipanggang ya teman-teman. Jadi kan sebelumnya saya sudah share dengan cara di teflon ya, tanpa oven. Nah, hari ini saya mau bikin yang di panggang atau di oven ya teman-teman, seperti ini. Nah, ini teksturnya lembut banget sama kayak di teflon, tapi ini aku bikin agak tebel dikit ya, jadi kelihatannya gendut gitu ya, seperti orangnya tuh kayak gini teman-teman, gendut sekali, gendut-gendut hasilnya, dan empuk sekali teman-teman. Ini bagus sekali buat sarapan pagi ya, buat sarapan pagi, buat makan malam. Boleh dicocolin sama apa aja ini teman-teman, sama rendang, kare ya. Kalau di Arab mah banyak sekali cocolnya ya. Nah, kalau di Indonesia silakan disesuaikan aja, mau dicocolin sama kare, rendang bisa teman-teman. Nah, kalau di Arab biasanya aku biasanya kadang bikin sendawis, kadang aku cocolin sama keju, kadang aku cocolin sama edes atau full, dan juga rendang-rendang khas Arab ya teman-teman. Kadang seperti itu. Pokok nama untuk cocolnya silahkan disesuaikan aja sesuai sesuka hati kalian ya, mau apa yang ada di rumah silahkan ya untuk cocol nama ya teman-teman.
Nah kayak gini, atau mau sama edes kalau kalian kebetulan ada edes sama edes ya. Nah buat teman-teman yang ada di Arab Saudi wajib dicobain ya. Ini rasanya enak banget, teksturnya lembut banget, bisa juga buat sandwich tuh kayak gini teman-teman. Dan ini ukurannya agak tebal dikit ya. Jadi sebelumnya aku juga sudah share cara membuat roti Arab di teflon, tapi ukurannya agak tipis ya. Nah hari ini seperti yang saya janjikan, saya mau bikin yang di oven. Nah hari ini aku bikin yang di oven ya. Tuh agak tebal ukurannya ya. Jadi ketika kita makan itu terasa banget empuknya gitu. Empuk pokoknya mah gemoy-gemoy lah teman-teman. Pokoknya mah semuanya enak teman-teman, wajib kalian cobain ya. Ini karena rasanya juga enak, teksturnya lembut, bahannya terjangkau, caranya gampang. Pokoknya mah dolita pisan ya. Semoga bermanfaat untuk semuanya ya, apalagi buat teman-teman yang ada di Arab Saudi, karena ini roti Arab, makanan pokoknya orang Arab ya, jadi wajib banget tiap hari itu roti terus ya teman-teman. Tiap hari tuh tanpa roti teman-teman, apalagi sarapan pagi harus ada roti. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu ya di video kali ini cara saya membuat roti Arab di oven. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Jangan lupa dicobain, dan jangan lupa kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like, komen, juga subscribe, dan share ke medsos kalian masing-masing. Oke, sampai jumpa ya di video-video aku selanjutnya. Terima kasih. Nah, pertama-tama di sini aku sudah siapkan tepung gandumnya sebanyak 3 gelas. Ukuran gelasnya 250 ml atau setara dengan 24 sendok makan. Nah, ini sendok makannya seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini kalau ditakar tuh kayak gini ya, 24 sendok makan. Ini tepung gandum utuh ya, teman-teman, tanpa campuran apa-apa. Kemudian aku tambahkan ragi 1,5 sendok teh. Kemudian ada gula pasir 1 sendok makan, susu bubuk 1 sendok makan, kemudian garam setengah sendok teh, dan juga ada minyak sayur 3 sendok makan, atau bisa diganti dengan minyak zaitun kalau untuk diet mah ya. Kemudian aku tambahkan airnya air biasa saja ya, tidak hangat, biasa-biasa saja sebanyak 300 ml. Kemudian diaduk-aduk seperti ini hingga tercampur ya. Kayak gini tuh, dan adonannya ini akan lembek ya. Terus kalau lembek mah gampang, tinggal tambahin terigu aja sedikit ya, jangan banyak-banyak supaya tidak lengket di tangan ya. Tuh kayak gini tuh, diaduk-aduk dulu, terus kita uleni ya. Cara nguleninnya gampang banget, jadi kayak nyuci baju gitu ya. Kalau pakai mixer itu lebih bagus. Ini karena tepung gandum ini kan tidak ada glutennya ya, jadi kayak apa, kayak lembek itu jadi nempel gitu di tangan. Makanya saya kasih tepung terigu sedikit aja ya, sedikit aja sampai adonannya kalis ya. Ini lama-lama adonan akan kalis jikalau kita menguleninya ya. Tuh kayak gini, jadi wayahnya kudu diulenin ya. Nah kayak gini aku ulenin kira-kira 7 menitan ya, tuh hingga kalis seperti ini tuh. Nah sekarang kalau sudah kalisma, kita balikin lagi ke wadahnya. Nah kayak gini tuh, ini wadah tadi ya, baskom lah ya, kena baskom gede ya teman-teman, seperti ini. Kemudian kita akan tutup dengan plastik wrap atau apa aja lah, yang penting tertutup. Dan di sini akan saya diamkan selama 1 jaman kira-kira ya, atau 40 menitan gitu, sesuai cuaca kalian masing-masing ya. Kemudian sambil menunggu adonannya mengembang, kita mau bikin cocolnya. Siapkan panci atau wajan, dan tuangkan minyak secukupnya, minyak sayur ya atau minyak zaitun secukupnya saja. Kemudian tambahkan bawang bombay dan bawang putih secukupnya. Ini aku bikin banyak ya buat stok besok ya, lusa gitu, tinggal bikin aja, praktis ya. Aku bikin banyak lalu simpan di wadah seperti ini yang tertutup, simpan di kulkas buat stok ya, biar enak gitu, praktis besok mau masak ini itu tuh tinggal goreng aja. Nah ini aku ambil secukupnya saja dan tumis hingga harum. Kemudian tambahkan ayamnya. Ini ayam sebanyak 400 gram atau 500 graman gitulah kira-kira ya.
Terus aku tambahkan tomat ya. Ini tomat sudah dipotong dadu, dicuci bersih, dan juga ada beberapa potongan paprika secukupnya saja. Kemudian diaduk-aduk seperti ini ya hingga tercampur. Dan terus untuk bumbunya aku memakai kunyit bubuk, ada bumbu karet sedikit, jahe, kayu manis, ketumbar, jintan bubuk, lada bubuk atau lada hitam. Dan kemudian kita aduk-aduk ya. Untuk takaran mah disesuaikan ya, sesuai selera masing-masing. Kalau kalian pengen bumbunya banyak silahkan ditambahin. Kalau aku mah cukup segini sedikit-sedikit aja, kira-kira 1/4 sendok teh ya. Kemudian aku tambahkan pasta tomat ya, kira-kira 1 sendok teh ya, atau secukupnya saja sesuai selera. Aduk-aduk hingga tercampur. Kemudian tambahkan yogurt 1 sendok makan yang penuh ya, biar tambah endol surendol. Pakai yogurt itu. Rendang Arab tuh dipakai yogurt lebih endol teman-teman. Lanjut kita masukkan air secukupnya, dan di sini aku tambahkan juga garam dan gula ya, sedikit aja. Sebenarnya orang Arab tuh nggak pakai gula ya kalau masaknya itu, cuman ini mah ala-ala aku aja. Kemudian tutup pancinya dan masak selama 20 menitan gitu ya. Kita lihat setelah 20 menit, ini sudah wangi sekali, harum sekali, wangi sekali bumbunya. Bumbu-bumbunya, bumbu karetnya semuanya wangi banget teman-teman. Nah ini sudah matang ya, udah 20 menit. Selanjutnya kita sisihkan dulu, tutup dan sisihkan. Lanjut kita lihat adonannya ya, karena sudah 1 jam ini ya. Tuh kita buka, adonannya sudah mengembang tuh. Tuh udah mengembang ya, bagus sekali. Ini tepungnya tepung gandum ya, jadi glutennya itu nggak ada ya teman-teman, jadi cepat rapuh gitu. Nah jadi sekarang kalau sudah mengembang mas, saya mau bagi-bagi ya menjadi 6 bagian atau sesuai selera. Kalian mau bikin 7-8 boleh. Nah ini kalau aku mau jadi 6 saja ya, seperti ini. Lanjut dikasih tepung terigu dan tutup, kemudian diamkan 10 menit ya. Jangan lama-lama biar lentur aja gitu pas kita gilasnya. Nah sekarang udah 10 menit, ambil 1 adonan, kasih terigu jangan lupa biar tidak lengket ya, karena ini kan adonannya lembek sekali, lembek banget. Kemudian kita pipihkan seperti di gambar ini tuh, dipipihkan tipis ya kayak gini. Tuh seperti ini dipipihkan dulu ya. Ini semuanya akan aku pipihkan atau digilas ya, tipis-tipis seperti ini, biar nanti gampang tinggal manggang gitu ya. Untuk ketebalan mah ya tidak terlalu tebal lah, ataupun tipis ya, sedang-sedang saja. Pokoknya mah lanjutkan aja semuanya hingga selesai ya. Jangan lupa dikasih tepung ya sedikit biar tidak menempel satu sama lain ya. Kayak gini ya. Pokoknya mah gampang pisan ya teman-teman, wajib dicobain. Sekarang aku panaskan teflonnya. Kemudian kita panggang rotinya. Ini tanpa minyak ya, jadi langsung aja begini letakkan. Kalau udah panas mah letakkan rotinya, nanti juga akan matang sendiri ya. Jangan lupa dibulak-balik biar matangnya merata. Dan ini akan melendung sendiri si rotinya ya, kalau kita bulak-balik tuh seperti ini. Dan ini hati-hati cara cara muter-muternya. Kan harus diputar-putar ya biar melendung atau bengkak. Nah, ini cepat rapuh karena di sini tuh tepungnya tepung gandum yang utuh itu ya, tanpa gluten. Jadi cepat rapuh, cepat robek, cepat sobek, cepat bocor lah gitu. Nah, nanti kalau bocor mah tidak akan melendung atau tidak akan bengkak ya. Nah, ini jadi wayahna hati-hati pisan ya ketika kalian memanggangnya. Nah kalau udah matang mah angkat ya seperti ini teman-teman. Tuh aku contohkan satu lagi ya. Kayak gini cara manggangnya. Pokoknya mah gampang banget lah teman-teman. Tinggal letakkan aja begini, putar-putar kanan kiri, udah balik-balik putar lagi. Cuman hati-hati aja soalnya ini mah gancang rapuh gitu ya teman-teman. Cepat rapuh soalnya ini nggak ada glutennya. Ini cocok banget buat yang lagi diet mah ya. Dan juga buat penderita gula ya. Pokoknya mah mantap lah. Karena ini tinggi seratnya seperti beras merah ya.
Tuh cantik sekali rotinya ya, mengembung atau melendung gitu ya teman-teman, atau bengkak. Harus bengkak ya, nanti kan disobek-sobek. Ini mantap juga buat sandwich teman-teman. Selain buat dicocol sama kare, itu enak banget ini buat sandwich juga. Buat sandwich ya, isian nama sesuai selera lah, bebas. Mau keju, mau coklat, mau telur ya. Mantap pokoknya mas semua. Nah, pokoknya mah udah selesai ini semua ya, tuh bengkak-bengkak. Jadi harus dibolak-balik ya, soalnya kan biar matang gitu atas bawahnya ya. Kayak gini kalau udah kecoklatan mah udah angkat. Nah, udah selesai semuanya ya. Wangi sekali teman-teman, wangi. Ini rotinya wangi banget, wangi gandumnya. Sebenarnya kalau kalian mau campurkan juga dengan tepung putih silakan. Ini aku bikinnya sengaja ya, aku pengen aja gitu tepung gandum ya. Sebenarnya kalau mau dicampurkan juga boleh ya dengan tepung putih. Sebenarnya nggak dicampurkan juga nggak apa-apa, walaupun mau dicampurkan boleh-boleh saja. Cuman bedanya ya itu, kalau tidak dicampurkan seperti ini ya tujuannya ya untuk kesehatan ya, seperti yang menderita penyakit gula ataupun yang lagi mau diet ya, cocok banget ini ya karena nggak ada campurannya. Ini ini sangat asli dari tepung gandum utuh ya teman-teman. Jadi kalau tepung terigu mah itu kan udah digiling lagi hingga menjadi halus tepung putih ya. Kalau ini kan masih utuh ya teman-teman, jadi seratnya itu masih tinggi dan sangat mengenyangkan, juga sehat banget ya untuk yang lagi diet ataupun penderita gula. Oke teman-teman, jadi semuanya juga mantap, semuanya oke, semuanya enak ya menurut aku mah. Jikalau pengen dicampurkan juga boleh-boleh saja. Oke teman-teman, jadi inilah roti gandum ala aku ya, roti gandum dan juga rendangnya. Masya Allah tabarakallah, ini rendang Arab merah sekali dan Masya Allah tabarakallah rasanya juga pun enak sekali teman-teman, wajib cobain ya. Buat teman-teman yang ada di Arab Saudi maupun di Indonesia, tuh teksturnya lembut banget dan ini ada wangi-wangi gandumnya gitu ya teman-teman. Ketika saya sobek tuh wangi banget, ataupun ini dihidangkan selagi panas ya, sangat mantap sekali. Kalau udah dingin bisa dihangatin lagi ya. Dan ini cocok banget buat sandwich juga. Dan ini sangat kenyang banget ya. Aku kalau bikin sandwich biasanya cuma separuh aja seperti ini. Terus aku kasih isian di dalamnya. Nah nanti dibikin kayak sandwich. Tapi kalau mau buat cocol juga boleh, disobek-sobek dulu kayak gini tuh, dicocolkan. Lalu kita makan. Seperti ini juga boleh. Cuman ini ya, kalau aku ya biasanya satu itu udah kenyang banget ya. Makan satu roti itu udah kenyang karena ini kan tepung gandum utuh ya. Jadi sangat mengenyangkan gitu teman-teman. Beda dengan yang putih ya. Kalau yang putih itu aku biasanya 1,5 ya. Aku makan semua 1,5 ya. Tapi kalau yang gandum kadang-kadang separohnya, kadang-kadang satu ya kalau lagi lapar. Beda pokoknya ya. Kalau yang gandum ini sangat cepat kenyang gitu ya. Oke teman-teman, jadi inilah roti gandum ala aku. Semoga bermanfaat untuk semuanya ya. Jadi itulah roti-roti Arab, 3 resep roti Arab yang sangat terpopuler, terenak, juga tergampang, termudah ya. Tentunya semoga bermanfaat ya untuk semuanya. Jangan lupa di like, komen, juga subscribe dan juga share ke komunitas kalian masing-masing. Sampai jumpa.